Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Sobat Belajar. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 6. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Kita masuk ke pembelajaran yang kelima. Dan untuk muatan pembelajaran 5 ini, yang pertama nanti ada IPS, yang kedua adalah ada SPDP. Selanjutnya tujuan pembelajarannya, Sobat Belajar bisa langsung membaca sendiri di layar ya. Langsung saja Sobat Belajar, kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah siap ya? Tetap semangat. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN terkait kegiatan ekonominya. Bacalah informasi berikut dengan seksama, yaitu teks bacaan mengenai kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Yang pertama, kita akan mengamati kegiatan ekonomi di negara kita, yaitu negara Indonesia. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Kemudian kita masuk ke negara tetangga, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Kemudian negara tetangga selanjutnya yaitu Malaysia. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah yang terbesar di dunia. Selanjutnya, Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Sekarang kita ke Thailand. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Thailand dijuluki negara gajah putih atau negara 1000 pagoda. Thailand juga merupakan lumbung padi ASEAN. Sekarang ke Filipina. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri dari gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Nah, sekarang kita ke Vietnam. Perekonomian, sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkha di Vietnam. Sekarang Kamboja, Laos, dan Myanmar. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Kemudian komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan.
Nah, sobat belajar, di pembelajaran yang pertama kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkan dalam hasil kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, kita melengkapi dengan diagram Venn ya, seperti kemarin. Nah, diagram Venn kegiatan ekonomi negara ASEAN. Di sini Pak Guru akan memberi contoh terlebih dahulu ya. Nah, contohnya kita membandingkan kegiatan ekonomi negara ASEAN, Vietnam, dan Indonesia. Nah, dalam kotak yang tengah itu berarti kegiatan ekonominya hampir sama ya. Dalam pertanian, kehutanan, industri itu sama di Indonesia dan Vietnam. Sekarang yang beda adalah mungkin di tungstennya, wolfram. Kalau di Indonesia itu ada kelautannya ya, dalam perikanannya. Itu cara membandingkan 2 negara ASEAN dalam diagram Venn ya, sobat belajar. Nanti sobat belajar bisa mencontohkan pada negara 2 yang lainnya. Foto di samping adalah patung di Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka untuk membuat patung. Patung apa yang kamu buat? Pada pembelajaran 2, kamu sudah menentukan model patungmu. Lanjutkan kreasimu sampai selesai. Saat mengerjakan patungmu, kamu harus sabar dan bekerja dengan tekun ya. Jadi, sobat belajar bisa membuat patung sesuai kreasi sendiri ya. Bisa dari plastisin atau tanah. Demikian sobat belajar pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran yang kelima ya. Nanti sobat belajar bisa mengunjungi deskripsi jika ingin link video lainnya. Ya, jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, and subscribe supaya bisa bermanfaat pada banyak orang. Demikian sobat belajar, tetap semangat, terus belajar ya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.